Karena itu, Qin Yichen tidak lupa meneriakkan slogan, bunuh orang timur, dan perkuat kekuatan prefektur Zong saya. Qin Yichen langsung diabaikan, dan pada saat ini, kereta perang Rama melaju ke cahaya ilahi. Cahaya ilahi bertabrakan dengan awan ajaib dan mencekiknya, membuat bintang-bintang yang sudah kacau semakin kacau. Hong lama-lama, kereta perang berguncang, awan ajaib terdistorsi, tetapi untungnya, dengan tulang-tulang dari mahakarya cahaya ajaib ejaan Dewa Iblis, di bawah perlindungan senjata Dewa Ras Iblis, banyak pembangkit tenaga listrik di prefektur Zong akhirnya melangkah ke dalam kekuatan ilahi. Jin Yaohui berdiri di atas kereta perang, sambil menyiagakan sekeliling. Dia menggunakan transmisi suara Qin Yichen. Saudara Qin, tidak. Saya dapat meninggalkan kekuatan ilahi yang begitu mengerikan, dan saya sekuat ayah saya. Qin Yichen sebaik ayahmu? Ayahmu, Raja Keishi, adalah Raja Singa. Senior Hong Lian dapat mengenali kekuatan kesenjangan ini? Bagaimanapun, Hong Lian berpengalaman dan berpengetahuan luas. Tepat ketika dia ingin menemukan beberapa petunjuk melalui celah antara awan ajaib dan cahaya ilahi, dia tiba-tiba melihat cahaya kemasan datang. Cahaya kemasan itu sudah sangat redup dan bahkan habis, tetapi perasaan Qin Yichen masih menyilaukan. Luasnya cahaya kemasan seperti meteorit yang melayang di langit berbintang ini dan tiba-tiba menabrak kereta perang Rama. Bang! Namun, di bawah benturan, kereta perang Rama bergetar hebat. Di antara kereta perang, wajah Luo Seng muram. Cahaya kemasan barusan membuatnya merasa tidak bisa dijelaskan. Setelah tabrakan cahaya kemasan dan kereta perang, mereka lewat dan terus melayang di langit berbintang. Tetapi Hong Lian mengambil kesempatan untuk tiba-tiba melihat bahwa meskipun cahaya kemasan melayang ke cahaya ilahi, itu tidak hancur. Ini adalah sisik naga. Itu sisik naga. Seruan Qin Yichen mengagumkan Qin Yichen. Getaran yang membuat senjata ilahi bergetar barusan seperti cahaya kemasan meteorit. Tetapi apakah itu sisik naga? Senior. Apakah kamu yakin kamu membacanya dengan benar? Tentu saja aku yakin. Bocah bodoh, apakah kamu tidak merasakan sesuatu barusan? Qin Yichen memikirkannya dengan hati-hati. Ketika cahaya kemasan mendekat, banyak pembangkit tenaga listrik takut untuk menghindarinya. Bahkan Ras Iblis. Tetapi entah kenapa dia tidak terganggu. Itu benar-benar sisik naga. Apakah itu peninggalan nenek moyangku? Tanda seru. Qin Yichen merasa ngeri di lubuk hatinya. Anda harus tahu bahwa keluarganya telah dihancurkan. Dan sisik naga ini harus ditinggalkan oleh Dewa Naga. Golden Immortal tidak begitu mampu. Dan usia Dewa Naga berdiri, sungguh zaman kuno. Pada gilirannya, berspekulasi bahwa di bawah tahun-tahun pembaptisan kuno, sisik naga, seperti meteorit, menghantam senjata Dewa Ras Iblis tanpa hancur. Dan Qin Yichen juga dapat melihat dengan jelas bahwa sisik naga hampir mengering dan masih memiliki kekuatan yang sangat besar, yang bukan Dewa Naga biasa. Mengapa ada sisik naga dalam cahaya ilahi ini? Apakah mungkin untuk meninggalkan kekuatan besar dari kekuatan ilahi ini? Dan apakah Anda pernah bertarung dengan leluhur saya di sini? Qin Yichen hanya merasa terkejut. Apakah itu atau tidak? Tapi itu sudah menjadi hal kuno. Tidak menyangka akan ditemui olehnya. Tidak, nafas barusan sudah tidak asing lagi. Pembawa acara pasti telah membawaku untuk melihatnya lebih dari sekali. Sayangnya, sisik naga telah mengering. Dan ada gangguan dari kekuatan Dewa Dongman. Siapa itu? Di lautan kesadaran, Hong Lian terus-menerus dicurigai. Tetapi dia tidak dapat mengingat otaknya. Qin Yichen mendengar ini. Dia bahkan lebih terkejut. Senior, penguasa sisik naga ini, apakah kamu tahu? Tahu. Sangat. Hong Lian dengan tegas dan tegas berkata, meskipun saya tidak bisa membedakan nafas, saya yakin, saya pasti mengetahuinya, dan saya pasti telah melihatnya. Qin Yichen sangat terkejut, dan ini menegaskan kembali spekulasinya. Pertempuran macam apa yang terjadi di sini pada masa Dewa Naga seumur hidup Hong Lian? Wah, ini masalah besar. Dongman pasti membuat langkah besar. Saya khawatir kelompok tongkat sihir ini tidak mungkin ditundukkan. Untuk beberapa alasan, berdiri di atas kereta perang, Qin Yichen tiba-tiba merasakan kebanggaan langit. Awan ajaib mengepul, dan cahaya ilahi setinggi langit. Tetapi sulit untuk menyembunyikan ambisinya untuk mengejar pendahulunya. Kekuatan ilahi. Tanda seru. Capricorn tidak dapat menaklukkan. Dan saya. Untuk sementara waktu, kereta perang Rama melewati pancaran cahaya ilahi. Tetapi tidak terlihat. Di ujung cahaya ilahi, Kun Peng berdiri di atas sebuah guanghua. Lampu pompa menatapnya dengan seringai. Kereta perang Ras Iblis? Tidak menyangka anak-anak Ras Iblis ini masih menunggu senjata ilahi? Apakah sudah disiapkan? Tidak, itu bisa digunakan untuk melawan 3 anak Golden Lion Clan. Tetapi bahkan jika senjata ilahi membuka jalan, kamu bisa menembus kekuatan Divine King. Tapi kamu tidak bisa menghentikanku. Su Peng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hao Guangling. Ras Iblis. Bagaimana dengan kalian semua yang mendominasi prefektur Zong? Aku memenangkan pertempuran ini. Pengorbanan untuk Raja Ilahi.
Tanda seru. Tanda seru. Su Peng minum, dan melihat 10.000 pembangkit tenaga listrik Dongman berdiri di Guanghua, tetapi tidak ramai sama sekali. Melihat bintang-bintang dari jauh, kita dapat melihat bahwa pusat kekuatan Dongman yang tak terhitung jumlahnya berdiri di jantung dewa saat ini. Dan dewa itu, diselimuti cahaya ilahi, meski redup, juga bisa mengalahkan matahari, bulan, dan bintang. Dewa sangat besar, berdiri di antara langit dan bumi, telapak tangan dapat memetik bintang. Dan paksaan yang berasal dari dewa ini membuat langit berbintang ini kacau balau. Namun, dewa ini penuh dengan luka bersisik. Di bawah banyak cahaya ilahi, tulang dewa telah patah. 6 lengan asli, tetapi sekarang hanya 2 lengan. Yang paling mengerikan adalah roh surgawi yang terpotong, dan hati yang hancur, hati ilahi digali. Pusat kekuatan etnis Dongman berdiri di atas orang kepercayaan, tetapi mereka tidak ramai. Dapat dibayangkan bahwa dewa ini sangat mampu mendukung langit dan bumi sehingga langit dan bumi runtuh. Pada saat ini, Sun Peng melonjak dengan kekuatan abadi, dan dahulu kala mereka diukir dengan mantra pada tawanan prefektur Zong itu, dan mantra itu menyala. Dengan semburan kesedihan, kekuatan abadi Golden Immortal yang tak terhitung jumlahnya di prefektur Zong dengan cepat habis. Dan hati yang digali itu seperti jurang maut. Sebuah pembangkit tenaga listrik Dongman melemparkan tawanan prefektur Zong ke dalamnya, dan melihat di dalam hatinya bahwa cahaya dewa secara bertahap muncul. Dibandingkan dengan dewa, untayan cahaya ilahi itu sangat lemah, tetapi cukup untuk membuat wajah Kun Peng gila. Penampilan Raja Ilahi. Penampilan Raja Ilahi. Su Peng mencibir. Tidak cukup, teruslah beribadah. Erlang, jangan menyentak hartamu. Selama Raja Ilahi bisa pulih, itu akan menjadi rezekiku. Setelah tawa berakhir, semakin banyak tahanan prefektur Zong dilemparkan ke dalamnya, dikorbankan hidup-hidup, dan Sun Peng tidak tahu kemana harus mengambil sungai darah dan mencuci sendiri rune ilahi dewa yang rusak. Dewa Tuan Wang, Laksamana Sun Peng ada di sini. Anda memenangkan pertempuran ini. Tuan, yakinlah bahwa Anda akan dikorbankan untuk semut prefektur Zong. Semut prefektur Zong tidak cukup, dan harta saya tidak cukup. Banyak anak, dan saya bersedia menggunakan pengorbanan darah segar untuk mengorbankan kekuatan perpecahan Anda. Guru, bangun. Mata Kun Peng panik. Di depan dewa itu, dia tampak sangat rendah hati. Kemudian dia memikirkan sesuatu, menoleh dan melihat ke dunia yang jauh, dan berkata, Hao Guangling. Anda naga jahat melihatnya dengan baik. Apa yang terjadi ketika Anda membela Dong Jiang? Sekarang suku Anda dihancurkan dan direduksi menjadi tabu. Melawan orang dewasa, saya harus dikorbankan oleh anak-anak yang tak terhitung jumlahnya. Hao Guangling, kamu kalah.